Om Pistol sekarang udah mulai berani nih membawa DC Universe ke arah yang lebih horor. Dan ini adalah proyek pertama DC live action yang mendapatkan tema horror thriller setelah film Constantine tahun 2005 dulu yang diperankan oleh Bapak Keanu Reeves. Dan bisa jadi ini adalah jika bakal bahwa akan ada kemunculan Batman dalam semesta DC James Gunn di film Clayface ini. Apakah benar? So Mario Booster, let's break down this video. Untuk belajar bagus ya karena dari dulu udah berepic komedi bencinnya elemen komedi dan kita tahu gue ya udah pernah baca komedi Jawa Bumi ya. You weren't even supposed to be in here, Carl. Why sign up with Joker? The role of a lifetime! Oke, jadi mungkin buat kamu yang masih belum tahu, Clayface ini merupakan salah satu musuh besar Batman dalam komik yang kemampuannya bisa menyamar menjadi siapa saja dan tubuhnya penuh dengan lumpur hidup yang mematikan serta tubuhnya bisa melakukan shape-shifting alias bisa menyamar menjadi siapa saja yang ia sentuh. Nah, sebenarnya Clayface ini ada beberapa pengguna dalam komik seiring berjalan waktu ya, seperti ada Basil Karlo, Matt Hagen, Preston Payne, Sondra Fuller, Cassius Payne, dan masih banyak lagi. Karena memang komik DC itu sering berubah-ubah semua alur plot ceritanya seiring berkembangnya multiverse dan masih banyak lagi. Nah, film ini dikerjakan oleh James Gunn sebagai produsernya dan James Watkins sebagai sutradaranya, yang dimana film ini akan memiliki sebuah pendekatan body horror dan juga thriller karena memang Clayface ini merupakan pembunuh berantai yang sering merepotkan Batman ketika beraksi di kota Gotham. Apalagi dalam semesta DC James Gunn, Batman sudah lama beroperasi di kota Gotham sebagai vigilante selama 15 tahun lamanya. Dan dia udah punya anggota Bat Family dia sendiri yang nanti akan dikisahkan penuh dalam film Batman The Brave and Bold mendatang. Bahkan pengabaran kota Gotham aja sudah pernah dimunculkan di animasi Creature Commandos episode ke-6 ketika menceritakan asal-usul Dr. Phosphorus, seorang metahuman sekaligus musuh Batman yang punya kekuatan api yang mengandung radiasi yang bisa membakar apa saja. Bahkan siluet Batman sudah pernah dimunculkan ketika Batman akan menangkap Dr. Phosphorus saat dia udah merayakan keberhasilannya sebagai bos mafia baru di kota Gotham. Jadi Ghostwire fans entah kenapa cukup optimis kalau Batman dan juga para anggota Bat Family-nya mungkin saja akan muncul ke film ini karena Batman-nya aja udah aktif lama di DC James Gunn. Beda halnya dengan Joker versi Joaquin Phoenix yang Batman-nya hanya dijadikan sebagai referensi pelengkap cerita. Bahkan Batman-nya aja masih kecil, itu adalah Bruce Wayne versi kecil di film itu ya. Dan project film Clayface ini seru timeline dengan DC Chapter 1 Gods and Monsters yang dikerjakan oleh James Gunn, seperti film Superman, Supergirl, serial Peacemaker, film The Suicide Squad, dan masih banyak lagi ya. Clayface pertama kali muncul dalam komik Detective Comics isu nomor 298 yang dirilis pada tahun 1961. Dia adalah Matt Hagen yang merupakan Clayface generasi kedua setelah era Basil Karlo. Tapi dia merupakan Clayface pertama yang punya kekuatan super untuk mengubah bentuk tubuhnya sebagai seorang metahuman. Dalam versi komik DC aslinya, sebenarnya Matt Hagen ini adalah seorang pemburu harta karun yang menemukan sebuah kolam protoplasma radioaktif di dalam sebuah gua rahasia. Setelah dia berendam di sebuah kolam itu, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi lunak seperti tanah liat dan akhirnya dia bertransformasi penuh sebagai Clayface, seorang metahuman yang dapat shape-shifting menjadi siapa saja yang dia sentuh. Tapi di versi film ini, Matt Hagen adalah seorang aktor film yang plot ceritanya diambil langsung dari animasi Batman The Animated Series yang pernah diperankan oleh aktor legendaris mendiang Kevin Conroy di era tahun 1990-an.
Jadi, dalam film ini akan dikisahkan kalau Matt Hagen adalah seorang aktor film yang sedang naik daun. Namun tiba-tiba karirnya hancur setelah wajahnya dirusak oleh sekelompok mafia dengan menggunakan cairan radioaktif. Sehingga tubuhnya mengalami mutasi mengerikan menjadi monster lumpur hidup yang bernama Clayface. Dan sebenarnya Clayface ini udah pernah muncul dalam installment di James Gunn sebelumnya, yaitu di animasi Creature Commandos, ketika dia menyamar sebagai ilmuwan yang bekerja sama dengan Amanda Waller ketika mereka menginterogasi penyihir yang bernama Cersei yang merupakan musuh utama Wonder Woman di versi komiknya. Dan dia udah melumpuhkan Rick Flag Senior dan juga Eric Frankenstein setelah mereka berdua menginvestigasi kebenarannya. Dan Clayface akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan cara menyetrumnya sampai tubuhnya hancur berantakan. Oke, sebelum kita breakdown trailernya, kita breakdown dulu ada beberapa poster yang bisa kita bedah di video kali ini tentang film Clayface. Yang pertama adalah poster resmi Clayface yang hanya memperlihatkan setengah wajah Matt Hagen yang luntur seperti karet memanjang ke bawah. Lalu ada teks Clayface dengan warna merah darah yang begitu mengintimidasi. Poster ini jelas memberikan nuansa disturbing kepada para penonton sebagai tanda bahwa film ini akan punya tone yang gelap dan juga kelam untuk proyek sekelas DC Studios. Sama halnya dengan poster Joker di tahun 2019 yang pernah diperankan oleh Joaquin Phoenix dengan tone yang penuh dengan nuansa badut dan juga disturbing banget. Dan poster ini punya sebuah tagline "Look Fear in the Face" yang mengindikasikan bahwa film ini akan punya rasa teror dari seorang Clayface yang kekuatannya memang bisa mengubah wajahnya dengan transformasi yang sangat mengerikan sebagai seorang metahuman. Dan tagline ini membuat kita callback kepada posting Superman dan juga Supergirl. Kalau Superman punya tagline "Look Up" alias lihat ke langit, yang mengindikasikan kalau Superman sebagai lambang harapan yang beroperasi di planet bumi. Sedangkan Supergirl punya tagline "Look Out" yang mengindikasikan kalau Supergirl akan berpetualang ke luar angkasa dan beberapa sektor planet lainnya. Kemudian ada cover majalah yang memperlihatkan Matt Hagen sebagai aktor papan atas yang sedang naik daun. Tapi di sebelah kanan kirinya kita menemukan ada beberapa tulisan yang bisa kita breakdown. Yang pertama, tulisan di bagian sebelah kiri ada tulisan Ashley of Sunday yang merupakan nama panggung dari Diana Lance alias Black Canary ketika dia sedang tampil sebagai penyanyi di sebuah klub malam. Dan dia merupakan vigilante sekaligus kekasih bagi Green Arrow di versi komik DC. Dan juga kita menemukan ada sebuah tulisan Blistered Twister yang merupakan nama band rock fiktif yang muncul dalam komik Batman Is nomor 412 yang dirilis pada tahun 1987. Lalu ada postingan koran dari Gotham Gazette yang merupakan perusahaan koran terbesar di kota Gotham yang selalu memberitakan berita tentang Batman dan juga hal kriminal yang terjadi di kota Gotham tersebut. Dan biasanya koran ini dihandle oleh beberapa reporter besar yang pernah hadir ke proyek Batman sebelumnya seperti Vicky Vale dan juga Alexander Knox yang juga pernah tampil di filmnya Batman era tahun 89 dulu ya. Dan sekarang pada video kali ini kita akan cocokkan beberapa adegan yang udah tampil kepada teaser trailernya Clayface yang satu ini. Tes Sariwangi, satu tegukan langsung bikin suasana berubah dari capek jadi hangat, dari diam jadi cerita. Karena yang sederhana justru paling bermakna. Di setiap cangkir Sariwangi ada waktu untuk berhenti sejenak dan kembali dekat dengan orang-orang yang penting. Tes Sariwangi, hangatnya menyatukan. Di awal adegan memperlihatkan Matt Hagen yang sedang terluka parah dengan seluruh wajahnya penuh dengan luka yang terkelupas, lalu diperban oleh tim dokter.
Penampakan adegan ini membuat kita callback kepada Harvey Dent alias Two-Face ketika dia dirawat di rumah sakit Gotham General saat dia diselamatkan oleh Batman setelah selamat dari jebakan Joker di film The Dark Knight karya Christopher Nolan dulu. Dan untuk wajahnya yang rusak ini, sepertinya dia belum menerima cairan kimia seperti versi komik, karena luka yang ia terima ini adalah luka dari hasil dirinya yang disiksa oleh para mafia. Karena ada sebuah adegan sekilas ketika wajah Matt Hagen akhirnya dihancurkan oleh mafia dengan cara menguliti wajahnya. Nah, pertanyaannya, siapakah mafia tersebut? Karena di versi lore cerita Batman, mafia itu ada banyak banget. Ada Black Mask, ada Penguin, Kamel Falcon, Salvatore Maroni. Banyak banget, Pak. Tapi sepertinya gue curiga mafia yang dimaksud ini adalah Rupert Thorne, yang merupakan mafia Gotham yang pernah melakukan hal yang sama kepada Dr. Phosphorus ketika dia dan anak buahnya membunuh keluarga Phosphorus lalu membakarnya menjadi metahuman seperti yang kita kenal sekarang dalam animasi Creature Commandos kemarin. Atau kalau mau sekali lebih fanservice, mungkin ini akan mengarah kepada Penguin alias Oswald Cobblepot, yang dimana keberadaannya sudah ditis di animasi Creature Commandos dengan klub malam Iceberg Clowns miliknya sebagai tempat hiburan malam yang dimiliki oleh Penguin untuk melakukan transaksi ilegalnya. Tapi perlu diingat ya, ini adalah universe yang terpisah dari Batman versi Matt Reeves, karena James Gunn udah punya universe-nya Batman-nya sendiri yang lebih setia kepada versi komiknya. Jadi dalam segi bentuk aktor, talent, bahkan nuansanya juga sangat berbeda dari Batman-nya versi Matt Reeves. Lalu sekilas ada adegan Matt Hagen sebagai aktor terkenal yang disoraki oleh beberapa orang sebagai bintang yang naik daun dalam karirnya. Tapi setelah itu dengan cepat memperlihatkan wajah Hagen yang sudah rusak dan dia menjadi depresi. Ditambah lagi kalau kalian sadar ya, lagu dalam teaser trailernya Clayface ini seolah-olah mengejek dia dengan keras, yang mengatakan, "Do you realize that you have the most beautiful face?" Yang artinya, apakah kamu sadar kalau kamu punya sebuah wajah yang begitu menawan? Dan mereka mengulang kata beautiful face dengan nada datar banget dan musiknya agak disturbing ya. Yang dimana hal ini udah mengindikasikan bahwa di filmnya Clayface nanti Matt Hagen sebagai aktor utamanya akan mengalami rasa trauma yang mendalam setelah wajahnya sudah hancur karena oleh mafia. Dan juga hal itu akan menghancurkan kehidupan pribadinya sebagai seseorang yang akan menjadi villain di film Clayface ini. Inilah yang membuat Matt Hagen jadi sorotan publik. Memang dia sebagai korban, tapi dia juga mengalami sebuah perundungan dari para netizen di luar sana dan bahkan juga di sosial medianya. Apalagi dia adalah aktor yang udah punya nama. Pastinya dong ketika dia udah mengalami sebuah bentuk trauma seperti ini, semua para netizen di sosial media itu semuanya akan memengaruhi psikisnya dia sebagai aktor yang udah pernah mengalami masa-masa suram seperti ini. Dan juga ada adegan Matt Hagen yang memakai sebuah topeng plastik untuk menutupi kerusakan wajahnya sementara, yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada Mr. Sardonicus yang pakai topeng yang sama dalam film horor jadul era tahun 1961 yang punya plot cerita yang hampir sama dengan film Clayface. Kemudian ada adegan wajah Matt Hagen yang meleleh seperti lilin, yang dimana ini merupakan sebuah bentuk transformasi pertama dia sebagai Clayface, persis dengan versi animasi dan juga komiknya. Lalu ada bagian mata dan hidungnya yang sudah hilang, yang sepertinya itu merupakan efek samping pertamanya setelah kekuatan mutasinya udah mulai tumbuh perlahan-lahan. Lalu ada adegan Matt Hagen yang membuka mulutnya namun tampak seperti meleleh persis dengan poster perdananya, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada adegan The Matrix saat Neo bermimpi ketika mulutnya berubah jadi seperti itu. Kemudian ada adegan sebuah pelang yang berlambangkan badut dengan tulisan Gotham Amusement Park, yang dimana ini merupakan sebuah markas rahasia Joker yang dalam komiknya disebut sebagai Amusement Mile, sebuah area sirkus terbengkalai dan kosong yang letaknya sangat jauh dari pusat kota Gotham. Kemudian ada adegan Matt Hagen yang berubah menjadi Clayface sepenuhnya, namun hanya tampak siluet bayangannya saja.
ketika dia mengubah tangannya menjadi gada raksasa. Dan ini adalah mode klasik Clayface yang pernah kita lihat di versi komik lamanya. Karena memang selain Clayface bisa mengubah bentuk wajah dan juga suaranya, dia juga bisa mengubah tubuhnya menjadi senjata apapun seperti kapak, gada, bahkan palu ketika dia pernah melawan Batman di animasi Batman Hush tahun 2011. Lalu adegan trailer ditutup dengan adegan Matt Hagen yang sedang mandi, yang memperlihatkan wajahnya yang tadinya normal sekarang berubah menjadi datar. Tapi kita bisa melihat ekspresi Matt Hagen yang tampil di adegan ini, dia tampak tenang dan juga bahagia. Sepertinya ini adalah fase ketika Matt Hagen udah terbiasa dengan kehidupan barunya sebagai Clayface dan sebagai teror baru untuk kota Gotham. Sama halnya seperti yang dialami oleh Arthur Fleck di film Joker tahun 2019. Awalnya dia depresi dan merasa tidak ada orang yang peduli kepadanya sebagai orang yang punya gangguan jiwa. Tapi seiring berjalan waktu, dia akhirnya menyadari bahwa dia ditakdirkan sebagai penjahat di momen act ketiganya sebagai Joker. Lalu juga kita mendapatkan konfirmasi dari fans DC yang bertanya kepada James Gunn bahwa timeline film Clayface ini akan terjadi tepat sebelum terjadinya film Superman. Berarti di sekitar tahun 2024 sampai kepada tahun 2025. Berarti di antara animasinya Creature Commandos sampai filmnya Superman. Artinya apa? Artinya seperti ini adalah sebagai bentuk lanjutan dari animasi Creature Commandos, yang dimana akhirnya Clayface sudah dikalahkan oleh Eric Frankenstein dan tubuhnya udah jadi hancur seperti ini. Dan gue punya sebuah teori, jangan-jangan musuh yang akan tampil kepada film ini adalah Batman. Karena memang Clayface sebagai villain akan tampil sebagai ancaman di kota Gotham. Dan Batman sudah dianggap sebagai vigilante profesional yang sudah beraksi selama 15 tahun lamanya di DC James Gunn ini. Jadi kalau emang film ini akan jadi sebuah jembatan kepada film Batman The Brave and Bold, maka Batman bisa muncul ke film ini sebagai bentuk jembatan ke sana. Apalagi setelah Clayface udah kalah di animasi Creature Commandos dan kemungkinan besar dia kabur dari penjaranya. Ini tentu akan buat Batman datang mencarinya. Atau enggak ya, kalau Batman nggak bisa munculkan beberapa tokoh-tokoh sidekicknya seperti Nightwing, Red Hood, atau mungkin Robin versi Tim Drake, atau mungkin Batgirl-nya Barbara Gordon, atau mungkin Batwoman si Kate Kane. Bisa banget lah ya. Tapi sekali lagi ya, kita kurang tahu siapakah tokoh villain yang akan melawan Clayface di film ini. Apakah Batman atau Society seperti filmnya Joker kemarin, atau mungkin villain lain mungkin. Well, kita kurang tahu aja karena ini masih sebuah bentuk official teaser trailernya aja. Dan James Gunn masih belum memberikan sebuah informasi apa yang terjadi kepada filmnya Clayface yang satu ini. Tapi ya, yang paling masuk akal itu adalah Batman sih Pak. Karena lagi-lagi Clayface ini adalah tokoh villain, penjahat dari Batman. Jadi ya, well, kalau bisa ya Batman harus muncul sih. Film Clayface ini akan segera tayang pada tanggal 23 Oktober tahun 2026, tepat saat bulan Halloween nanti. Mantap. Oke, itu tadi adalah breakdown untuk teaser trailer film Clayface yang satu ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.